Nama Dr. Cipto Mangunkusumo tercatat sebagai salah satu pahlawan nasional yang bukan hanya dikenal sebagai dokter, tetapi juga pejuang kemerdekaan. Melalui hidupnya, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak benar-benar tercermin dalam sikap dan perjuangannya. Dimulai dari yang pertama, berorientasi pelayanan. Sejak awal, Dr. Cipto Mangunkusumo tidak mencari kenyamanan sebagai dokter pemerintah kolonial. Ia justru memilih mengabdi kepada rakyat kecil. Ia memberi pelayanan kesehatan murah, bahkan gratis, kepada masyarakat pribumi yang miskin. Ia yakin profesi dokter adalah panggilan untuk menolong sesama. Karena itu, ia bahkan sampai dikenal sebagai dokter rakyat. Yang kedua, akuntabel. Dalam perjuangannya, ketika terjadi wabah pes di Malang, meski sudah keluar dari dinasti pemerintahan kolonial, ia tetap menawarkan diri untuk membantu rakyat sebagai wujud akuntabilitas sejati dan tanggung jawabnya terhadap profesinya sebagai dokter yang telah dia emban. Yang ketiga, kompeten. Sebagai salah satu lulusan sekolah kedokteran Stovia, Dr. Cipto tidak hanya mengobati, ia juga mengedukasi masyarakat tentang kebersihan dan pencegahan penyakit. Ia percaya bahwa ilmu harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kompetensi baginya bukan hanya kecakapan medis, tetapi juga kemampuan mengubah cara pikir masyarakat agar lebih maju dan sehat. Yang keempat, harmonis. Dr. Cipto adalah seorang yang menentang keras segala bentuk ketidakharmonisan berupa diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang membagi masyarakat berdasarkan golongan. Ia juga membangun persaudaraan dan membentuk hubungan yang harmonis dengan sesama tokoh pergerakan seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan Dawes Dekker. Meski berbeda latar belakang, mereka bekerja sama demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Inilah nilai harmonis yang ia bangun, yaitu menghargai perbedaan demi persatuan. Yang kelima, loyal. Kesetiaannya pada bangsa Indonesia tidak pernah goyah. Ia rela dipenjara, dikucilkan, bahkan diasingkan oleh Belanda. Ia juga bahkan melepas jabatannya sebagai dokter pemerintahan kolonial agar bisa lebih bebas berjuang dalam usaha pergerakan nasional. Loyalitasnya bukan sekedar kata, tetapi pengorbanan nyata demi bangsa. Yang keenam, adaptif. Dalam keterbatasan, Dr. Cipto Mangunkusumo tetap beradaptasi. Saat diasingkan, ia tidak berhenti berjuang. Ia tetap menulis, berkorespondensi, dan menyebarkan gagasan kebangsaan. Adaptif berarti mampu menyelesaikan diri, namun tidak kehilangan arah perjuangan. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Dr. Cipto Mangunkusumo sadar, perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri. Ia berkolaborasi sejak awal dengan Dr. Sutomo dalam Budi Utomo, lalu bersama Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij. Kolaborasi ini melahirkan kesadaran nasional. Tiga serangkai menjadi simbol bahwa kekuatan bangsa lahir dari kerjasama. Melalui hidup Dr. Cipto Mangunkusumo, kita belajar bahwa nilai-nilai ASN berakhlak bukanlah teori belaka, melainkan teladan nyata. Dari pelayanan tulus, kompetensi, loyalitas, hingga kolaborasi. Semuanya ia tunjukkan dalam pengorbanan. Warisannya adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang membangun bangsa dengan hati, ilmu, dan integritas.